kelompok 8 dari mata kuliah psikoabnormal. Di sini kami akan menjelaskan tentang gangguan yang berkaitan dengan penggunaan zat. Anggota-anggota kami antara lain ialah Anis Faizul Karomah, Maufirotul Fitria, Muhammad Ilham Fahmi, dan juga Ahmad Labik Aufa. Berikut adalah penjelasan-penjelasan dari kami. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang penyalahgunaan zat. Zat yang dimaksud di sini ialah kelompok zat yang beresiko dan berbahaya. Jadi, kelompok-kelompok zat ini adalah kelompok zat yang menyebabkan kita menyebabkan kecanduan atau adiksi. Dan hal ini bisa mengubah aktivitas otak atau biasa disebut dengan psikoaktif dan juga resiko kematian. Lalu, apa saja zat-zat yang beresiko dan berbahaya tersebut? Antara lain adalah 1. Ada narkoba yang berkepanjangan narkotika dan bahan berbahaya lainnya. Yang kedua ada naza atau narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Yang ketiga ada nabza atau biasa disebut dengan narkotika, alkohol, psikotropoka, dan zat adiktif lainnya. Lalu yang terakhir ada homer, zat, dan yang lain-lainnya. Nah, akibat dari gangguan zat tersebut, maka seseorang yang sudah kecanduan akan mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau nabzat, disebut gangguan penggunaan zat. Nah, gangguan penggunaan zat di sini adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang umumnya berlaku pada berbagai kebudayaan di dunia. Ini menurut Joanna D. dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003. Lalu, selain dalam bahasa ilmiah atau dalam dunia ilmiah, penyalahgunaan zat juga tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dalam Islam narkoba sering disebut juga dengan hasyi atau biasa disebut dalam kitab Hisyayatul Asyariah, dan kitab tersebut dikarang oleh Ibnu Taimiyah dan disebutkan di dalamnya bahwa hasyi itu hukumnya adalah haram. Nah, akibat dari gangguan zat tersebut, pada pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang DSM-5 dan juga penggunaan zat. Apa itu DSM-5? DSM-5 adalah The Diagnosis on Statistical 5th Edition atau biasa dikenal dengan DSM-5. Dan DSM-5 adalah merupakan petunjuk penggolongan diagnosis gangguan jiwa versi The American Psychiatric Association. Nah, DSM-5 ini edisi manualnya diagnosis tersebut dipublikasikan pada Mei 2013 dan hal tersebut terjadi hampir 20 tahun sesudah DSM-4 pada tahun 1994. DSM-5 ini mengenali substansi related disorder akibat dari digunakannya 10 kelompok zat, yaitu 10 kelompok zat tersebut adalah antara lainnya ada alkohol, kafein, kanabis, halusinogen, LSD, inhalan, opioid, sedatif, hipnotik, tembakau, dan juga zat yang lainnya yang tidak diketahui. Nah, DSM-5 ini menyatakan bahwa zat ini mengaktifkan seluruh sistem reward di otak, dan hal ini yang menjadi masalah utama. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang DSM-5 dan juga penggunaan zat. Apa itu DSM-5? Nah, setelah DSM-5 menjelaskan apa itu diagnosa dan penggunaan zat, mereka juga membeberkan beberapa masalah-masalah yang timbul saat terjadi pada gangguan penggunaan zat. Yang pertama, menggunakan zat dalam jumlah yang makin lama dan semakin banyak. Dan yang kedua, dia ingin meneruskan penggunaan namun tidak bisa memenuhinya. Yang ketiga, dia terus menggunakannya meski mengetahui bahaya yang akan terjadi pada dirinya. Yang keempat, meningkatkan jumlah pemakaian untuk mendapatkan efek yang sama dengan sebelumnya. Dan yang kelima, ada Simpson putus zat yang akan dapat diatasi dengan menggunakan zat yang paling banyak. Setelah kita membahas tentang masalah-masalah yang timbul saat terjadinya gangguan dalam penggunaan zat, kita akan
menjelaskan atau membahas tentang contoh-contoh zat tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang nafza. Nah, nafza sebagai contoh zat, dia memiliki singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, nafza di sini yang biasa disebut dengan narkoba adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena akan terjadi kebiasaan atau bisa jadi ketagihan. Nah, ketagihan ini biasa disebut dengan adiksi serta ketergantungan atau dependensi terhadap nafza. Setelah kita membahas tentang masalah nafza atau narkoba di sini memiliki dampak terhadap sistem syaraf manusia dan dia juga menimbulkan perasaan. Nah, perasaan tersebut sebagian dari nafza itu adalah meningkatkan gairah, semangat dan juga keberanian. Dan sebagian lagi dia menimbulkan perasaan mengantuk dan yang lain bisa menyebabkan rasa tenang dan nikmat sehingga bisa melupakan segala kesulitan. Nah, dari hal ini menjadi alasan mengapa banyak orang yang menggunakan nafza sebagai jalan alternatif untuk menenangkan diri mereka. Nah, nafza atau narkoba di sini memiliki dampak. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu zat adiktif, gangguan penggunaan zat dan yang lainnya, kita juga akan membahas tentang undang-undang yang melarang adanya narkotika, zat dan juga obat terlarang. Yang pertama, ada proses pembuatan. Proses pembuatan narkotik alam atau opiat itu terjadi saat zat-zat opium, kokain dan juga kanabis bersatu. Yang kedua, ada narkotik sintesis atau semisintesis. Nah, zat-zat ini terdiri dari petidin, leritin dan juga yang lain-lain atau heroin, kodein, oksimorfin. Lalu, setelah kita menuju proses pembuatan, kita akan berlanjut pada penggolongan narkotik. Penggolongan narkotik ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan opium. Golongan 1 tersebut ialah opium, koka, heroin, morfin, ganja, dan yang lainnya. Lalu golongan kedua ada alfacetil, metado, benzetidin, dan juga yang lainnya. Dan golongan ketiga ada dihidrodekeina, dextropropoxifen, dan yang lainnya juga. Dan juga masih banyak yang lainnya. Kita berlanjut pada efek yang akan ditimbulkan. Nah, efek yang ditimbulkan dari dipresen, efek yang ditimbulkan yang pertama adalah dipresen atau menekan aktivitas SSP pil BK. Dan yang kedua adalah stimulan. Stimulan ini memacu aktivitas SSP atau ekstasi. Yang ketiga ada halusinogen atau dia akan mengalami halusinasi, khayalan, LSD dan juga yang lainnya. Nah, untuk undang-undang yang melarang itu adalah Undang-Undang RI yang kelima pada tahun 1997. Yang pertama golongan 1, MDMA, LSD, DOB atau yang lainnya. Dan yang golongan kedua itu ada amfetamin, fenetilina dan yang lainnya. Dan golongan ketiga ada amobarbital, buprenorfin dan yang lainnya. Lalu golongan keempat ada benzodiazepin atau biasa disebut dengan diazepam, bromazepam, nitrazepam dan yang lainnya. Kita berlanjut pada efek yang akan ditimbulkan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 8 mohon maaf dan pamit undur diri. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Education, dan jika ada pertanyaan, kita bisa berdiskusikan di